Perkenalkan, nama saya Resmita Sriwahdari dari SMP Negeri 1 Tejo, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya perkenalkan teman saya terlebih dahulu, yaitu Faradina Basmala dari SDN Flamboya yang berperan sebagai coach, dan Jessi Wailan Arum dari SMA Negeri 4 Cibinong yang berperan sebagai coachi, dan saya sendiri berperan sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam, Bismillah. Alhamdulillah baik Bu. Hari ini saya mendengar mau ada kegiatan coaching ya. Betul Bu. Nah, saya ingin kita berdiskusi untuk praobservasi. Saya ingin mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Baik Bu. Sesuai yang diharapkan, coaching itu kan berjalan sesuai dengan alur cerita. Kemudian juga dapat berjalan dengan prinsip-prinsip coaching yang tidak lain seperti kemitraan, kemudian juga konstruksi, ya, jadi mampu menggali ide-ide atau solusi-solusi yang diberikan atau yang berasal dari coaching. Nah, sebelum nanti praktik, saya ingin bertanya kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini. Nah, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching nanti adalah saya dapat present ya Bu, kehadiran penuh. Semoga saya bisa fokus. Kemudian saya berharap saya juga dapat menggali potensi coaching dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lebih kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bu Dina kembangkan itu apa? Kalau yang lebih spesifik itu adalah saya dapat menggali potensi coaching sehingga coaching dapat menemukan solusinya. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Dina pada proses coaching ini? Indikatornya adalah mungkin coaching dapat mengungkapkan permasalahannya dengan spesifik pada saya. Kemudian coaching juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi berdasarkan potensi yang ada di dalam dirinya. Baik, luar biasa ya Bu Dina. Mudah-mudahan indikator yang diberikan ini bisa tercapai. Sukses untuk nanti coachingnya dan Terima kasih Bu. ya. Selamat siang Bu Jessi. Nah, ini saya ingin berdiskusi apa Bu? Boleh Bu, ada apa ya? Jadi begini Bu, saya kan di tahun pelajaran kali ini saya mengajar 12 C1 dan 12 C2 kembali seperti tahun yang lalu. Nah, pada pelajaran biologi ini di tahun sebelumnya itu 11 C1 dan 11 C2 itu menurut saya nilai biologinya bagus Bu, sehingga mereka itu merasa puas gitu akan jurusan yang dipilihnya, yaitu biologi dan fisika karena mengampu kelas C. Nah, pada tahun ini saya diberi kesempatan kembali untuk bisa mengajar kelas 12 C1 dan 12 C2 ya kan sekarang kelas 12 ya Bu. Tetapi menurut saya setelah 3 bulan belajar saya merasa hasil belajar mereka dalam pembelajaran saya biologi ini turun drastis dibanding tahun kemarin. Jadi hasilnya itu tidak sesuai dengan di tahun kemarin yang saya ajar, padahal ini kelas yang sama yang pernah saya ajar. Oke, jadi Bu Jessi merasa ada penurunan nilai ya Bu ya.
nilai biologi, padahal murid yang Ibu ajar adalah murid yang sama. Iya, kelas yang sama. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, izin saya bertanya dulu, kira-kira dari pembicaraan kita kali ini apa yang ingin Bu Jessi dapatkan? Di pembicaraan hari ini saya berharap gitu Bu, saya mampu menemukan solusi untuk menangani siswa-siswa yang saya ajar tersebut ya, karena menurut saya nilai biologi itu sangat penting bagi jurusan mereka karena mereka sudah memilih jurusan tersebut. Kalau Bu Jessi ingat-ingat kembali gitu ya, kira-kira apa sih hambatan mereka sehingga mereka itu mengalami penurunan nilai? Saya sebelumnya sudah pernah memanggil beberapa anak ya dari kelas 12C1 maupun 12C2. Saya pernah memanggil mereka dan berdiskusi dengan mereka. Dari hasil pembicaraan tersebut, dari hasil diskusi tersebut, mereka mengungkapkan katanya pembelajaran biologi di kelas 12 ini terkait sulit karena banyak sekali hitungan dan banyak sekali unsur-unsur kimia, sedangkan mereka tidak mendapatkan mata pelajaran kimia di jurusan yang mereka pilih gitu Bu. Dibanding dengan tahun kemarin, kalau tahun kemarin itu pembelajaran biologinya lebih ke materi, menghafal gitu. Nah mereka di tahun ini kesulitan karena banyak sekali hitungannya dan banyak sekali unsur-unsur kimianya. Mungkin karena materi ini juga berbeda gitu ya Bu Jessi ya. Jadi mereka mungkin membutuhkan pemahaman yang lebih baik gitu ya Bu Jessi. Oke, kalau dari cerita Bu Jessi, kira-kira ada nggak ya peluang yang Bu Jessi bisa lakukan untuk menghadapi permasalahan? Iya, saya berpikir ini Bu akan melakukan mencari model pembelajaran dan metode pembelajaran yang sesuai ya, dengan yang diminati anak-anak ya, sehingga dapat mempermudah pembelajaran biologi dan meningkatkan hasil belajar anak-anak. Bu Jessi, tadi dari yang Bu Jessi ceritakan, Bu Jessi akan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Kemudian kira-kira Bu Jessi, metode apa yang akan Bu Jessi terapkan kepada anak-anak supaya nilai mereka dapat meningkat? Ya, metode pembelajaran yang akan saya lakukan itu misalnya menggunakan diskusi kelompok ya, atau juga bisa menggunakan yang namanya bermain peran, bisa juga menggunakan yang namanya lagu gitu Bu. Jadi kalau untuk menghafal tabel-tabel materi genetik, substansi genetik itu anak-anak bisa menggunakan lagu sesuai dengan minat lagu yang diminati oleh mereka semua. Jadi untuk mempermudah mereka dalam menghafal dan juga menentukan hasil belajar mereka gitu loh Bu. Jadi kedepannya anak-anak bisa lebih nyaman gitu loh Bu. Kira-kira berapa persentase keyakinan Bu Jessi, berapa persentasenya jika menggunakan cara tersebut apakah akan berhasil? Menurut saya antara 8 sampai 9 ya Bu ya. 80 atau 90%? 80 atau 90% gitu ya Bu ya. Presentasi yang saya harapkan gitu Bu, nantinya dapat merubah hasil belajar mereka. Oke, jadi Bu Jessi sangat yakin menggunakan metode pembelajaran tersebut dapat meningkatkan nilai matematika, nilai biologi ya Bu ya. Oke, jadi kira-kira kapan rencana Bu Jessi itu akan dilaksanakan? Secepatnya ya Bu, karena memang mereka kan kelas 12 sekarang ya, jadi waktu belajarnya atau KBM-nya juga tinggal sedikit, jadi saya harus cepat mencari strategi gitu yang sesuai untuk bisa meningkatkan hasil belajar mereka. Kira-kira ada nggak sih kendala yang akan Bu Jessi hadapi ketika Bu Jessi melaksanakan rencana tersebut? Kendalanya mungkin mengkondisikan anak ya untuk bisa tetap fokus dalam pembelajaran saya. Yang berikutnya saya bisa menyeimbangkan antara kelas yang ini dengan yang ini, bisa disamaratakan gitu Bu hasil belajarnya. Kira-kira ada nggak rekan Bu Jessi atau
partner gitu yang akan membantu Bu Jessi dalam melaksanakan rencana tersebut? Ada Bu, kebetulan saya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru senior saya ya, terutama dalam pembelajaran biologi. Saya meminta masukan dan kontribusi mereka ya supaya bisa memberikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak gitu, sehingga hasil belajarnya dapat meningkat ke depannya. Jadi ada ya Bu ya rekan kerja yang dapat berkolaborasi dengan Ibu. Ada gitu. Oke, kira-kira ada nggak siapa yang bisa orang lain yang dapat menjaga komitmen Ibu nih? Ibu mau melaksanakan rencana, kemudian siapa yang dapat menjaga komitmen Ibu agar rencana itu dapat tetap terrealisasi gitu? Komitmennya ya saya dengan anak-anak ya Bu ya. Karena kan ini udah kelas 12 ya, jadi saya dan anak-anak yang harus bagaimana caranya ya untuk bisa merubah hasil belajar mereka gitu. Mereka juga harus tegas pada dirinya sendiri, karena ini kan tujuannya mereka mau lulus gitu, untuk lulus. Jadi mereka harus bisa menghasilkan hasil belajar yang lebih baik dari tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi ya kita untuk bisa saling berkomitmen gitu antara guru dengan siswa. Indikatornya apa nih Bu? Kalau misalnya rencana Ibu dapat berhasil itu kira-kira indikatornya apa? Apa ya? Berarti nilainya Ya, untuk dari indikatornya itu berarti nilai ya Bu ya. Melihat dari nilainya, kalau nilainya sudah ada peningkatan sedikit ya mungkin berarti pembelajaran yang saya lakukan ini berhasil. Oke, jadi jika nilainya meningkat berarti rencana yang akan Bu Jessi laksanakan itu dapat berhasil ya Bu Jessi. Jadi Bu Jessi akan melaksanakan pembelajaran dengan metode yang beragam, kemudian menyesuaikan dengan minat bakat siswa gitu ya Bu. Betul. Dengan berkolaborasi dengan Rekan sejawat saya di sekolah. Oke, kira-kira setelah pembicaraan kita nih Bu Jessi sudah menemukan belum solusinya Bu atas permasalahan yang Bu Jessi hadapi? Ya Bu, alhamdulillah ya Bu ya, berarti secara tidak sadar saya sudah menemukan solusinya sendiri dengan hasil percakapan kita ya Bu. Alhamdulillah, semoga saya bisa menjalankan ke depannya solusi yang saya temukan barusan. Jadi tindak lanjutnya apa yang akan Bu Jessi lakukan? Tindak lanjutnya saya akan segera melaksanakan rencana-rencana saya, yaitu menerapkan metode-metode pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan bakat anak ya, supaya mereka bisa lebih nyaman, bisa lebih memahami dirinya sendiri untuk bisa meningkatkan hasil belajar. Semoga berhasil ya Bu Jessi. Amin. Terima kasih Bu Dina. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, semoga bisa membantu ya Bu. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Jessi. Baik Bu Dina, tadi saya sudah melihat ya Bu Dina coaching yang dilaksanakan oleh Bu Jessi. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching. Yang sudah saya lakukan adalah tadi saya sudah berusaha ya Bu untuk fokus, sudah berusaha kehadiran penuh, fokus dengan coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk menggali potensi yang ada di dalam diri coaching, kemudian dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya pun tadi sudah ada catatan ya Bu Dina, selama saya mengobservasi praktik coaching tadi atau percakapan coaching tadi, Bu Dina sudah sangat baik menurut saya, sudah sesuai dengan alur kita ya Bu. Sudah menggali apa yang menjadi tujuannya, kemudian dari identifikasinya juga sudah terlihat sudah banyak telah menggali identifikasi ya Bu ya, dari mulai hambatan, upaya, kemudian tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat bisa menuntun coaching gitu. Kemudian juga dari rencana aksi juga sudah mantap sepertinya, jadi sudah mampu menuntun coaching pada rencana aksi yang akan dilakukan. Dan sudah menanyakan tadi komitmen untuk bertanggung jawab. Jadi semua alur kita sepertinya sudah sangat baik untuk dilakukan. Dan menurut penilaian saya juga kehadiran penuh ya, yang tadi kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu Dina, untuk kehadiran penuh
Dina sudah sangat bagus. Kemudian juga mendengarkan aktif, Bu Dina lebih tenang dalam memberikan pertanyaan. Dan sudah mampu menggali ide-ide dari coaching itu sendiri. Nah, kemudian itu untuk praktik yang yang sudah dilakukan, untuk percakapan yang sudah dilakukan, menurut saya sudah sangat mantap ya Bu Dina, sudah bagus. Tapi saya ingin menanyakan nih ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dina kembangkan di lain untuk selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di kegiatan coaching selanjutnya yaitu lebih belajar menyusun kata-kata gitu ya Bu, dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar kata-kata yang saya sampaikan kepada coaching dapat lebih dipahami. Baik, Bu Dina, sukses selalu ya Bu Dina ya. Semoga coaching yang sudah Bu Dina lakukan itu dapat membantu rekan-rekan yang lain. Terima kasih Bu.